Oke, selamat siang ya para pemirsa. Jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara Ngobrol-Ngobrol ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang ini juga cukup viral di bidang fashion. Jadi ini ada suatu kota di istilahnya di Indonesia yang memang sekarang lagi cukup booming terkait dengan fashionnya. Gitu. Tapi ini tadi ada persoalan dengan hukum terkait dengan siapa sih yang berhak untuk mendaftarkan vision tersebut ini ke Dirjen Haki ataupun yang dikenal dengan istilahnya untuk pendaftaran hak kekayaan atas intelektualnya seperti itu. Oke, dalam membahasnya saya juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Gitu. Nah, kalau menurut Erika, kali ini sebenarnya kan juga dapat dibilang fashion yang muncul Erika ya, karena berhubungan dengan lifestyle yang ada di kota tersebut kan gitu. Dan juga ini pun juga dapat dikatakan bukan fashion yang bersifat seperti yang ada di luar negeri yang ada sebelumnya Erika. Nah, sekarang apa sih yang menjadi apa namanya persoalan Erika ketika misalkan kalau si fashion ataupun tempat tersebut kemudian sampai diperebutkan untuk apa namanya mendapatkan register Erika di Haki. Silakan. eh aku ini juga sedikit sedikit tidak begitu banyak sih. Aku coba cari di online. Yang aku tahu adalah mereka melakukan fashion di jalan penyeberangan ya. Maksudnya kayak zebra cross gitu loh. Ya, isunya kan kalau kalau jalan itu kan adalah jalan umum gitu. Kalau dari aku baca dari media sih kebanyakan yang jadi isu adalah eh, hal itu mengganggu pengguna jalan yang lain kan gitu. Kalau untuk hakinya sih, kalau aku bilang kalau ditanya siapa yang perlu, yang atau yang bisa mendaftarkan adalah mereka yang kalau aku bilang yang awalnya mengadakan fashion tersebut kan gitu. Cuman itu juga juga terus terang itu juga nggak jelas sih kok di aku kalau belakangan coba cari tahu di eh, media online itu mereka juga tidak menjelaskan secara rinci. Aku yang banyak malah eh, yang kejadian di kota Surabaya karena begitu di Jakarta booming, terus di Surabaya ikut-ikutan, terus banyak pengendara yang marah kan gitu karena mereka nyebrang di depan mall jalan besar apa apa jalan utama di Surabaya Hmm, itu yang banyak pop up di tempatku sih. Jadi aku kebetulan kebacanya banyak hal yang itu gitu loh. Tapi aku balik lagi kalau kalau ditanya siapa yang berhak untuk mendaftarkan haki, rasanya eh, siapa pencetus awalnya itu dia berhak. Cuman untuk mengklaim itu dia punya ide apa enggak ya agak susah ya. Maksudnya ya. kadang-kadang kita kan bilang oh itu kita punya ide tapi yang ngadain itu siapa gitu kan bisa aja kayak aku yang punya ide gitu tapi yang ngadain Koko terus Koko ngajuin apa untuk hakinya aku juga terus terang nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu bingung ya Hmm, maksudnya untuk kita punya legal standing juga juga agak kurang jelas karena itu adalah di tempat umum juga gitu kan akhirnya hmm, Koko juga bisa bilang oh tapi kan aku yang ngelakuin di tempat umum nih buktinya gitu kan juga bisa gitu loh jadi itu yang agak susah kecuali kalau itu dilakukan di tempat atau sewa gedung gitu itu lain cerita ya kalau itu emang suatu peragaan yang akan dilakukan tiap tiap tahun kayak gitu-gitu itu biasanya sih lebih gampang untuk melakukan apa untuk register untuk hak hak mereknya itu lebih gampang kayak gitu. jadi anu ya Rika ya istilahnya dapat dikatakan untuk proses mengklaimnya ini yang sulit karena itu berada di Heeh. tempat umum dan juga ini juga maksudnya belum jelas kira-kira ini siapa yang berhak. Kalau misalkan, Iya. kita lihat pun kalau banyak orang yang sudah menggunakan tempat tersebut ya sebetulnya ya mestinya itu anu ya kalau dibilang mau diklaim untuk milik seseorang juga tidak bisa karena kan itu
sudah Iya, menjadi bagian dari masyarakat kan begitu. Sedangkan kalau hati kan memang itu apa harus dimiliki memang ya sebelum ini berjalan kan begitu. Jadi kemungkinan Hmm. saya kan ini kesalahannya adalah kalau kepingin kamu mendapatkan hakinya yang mestinya kamu register dulu, lalu kamu barusan Iya. mulai berjalan kan begitu. Bukan kemudian Hmm. habis berjalan kemudian booming kamu register kan itu Erika. Iya, tapi dibalik lagi kok kalau orang kita kan dilihat dulu Nah, kalau booming baru ya diakuin kan gitu. Kalau nggak booming ya udah bikin yang lain. oke. Nah, kalau Erika sebenarnya ini kan memang vision yang anu Erika ya, yang maksudnya itu barusan muncul saat-saat ini. Dan kalau saya pun juga melihat kalau di dunia fashion pun juga sebetulnya itu juga tidak pernah ada yang sampai memperebutkan terkait dengan copyright-nya ataupun hak ciptanya terkait dengan entah itu apa namanya model baju ya kan ataupun itu model style rambut dan kalau itu memang hal yang bersifat umum. Nah, kemudian sekarang kenapa kok ini istilahnya dibela-belain untuk didaftarkan, sedangkan kalau kita lihat kan banyak hal yang berhubungan dengan fashion itu di dunia luar itu juga banyak yang pakai Rika. Entah itu fashion apa, kacamata, ataupun kayak Korea-Korea gitu kan juga mereka tidak pernah itu pakai copyright ya kan kayak misalkan siapa K-pop itu kan juga mereka tidak pernah pakai copyright harus style mereka tidak boleh ditiru gitu. Wah, ini gimana ini Kak? Silakan. Iya, iya, makanya ini sesuatu Eh, yang agak kalau aku bilang agak agak aneh ya gitu Iya. karena ini Eh, adalah maksudnya kejadian dulu baru habis kita diklaim kan mestinya mereka ngeklaim dulu sebelum mereka melakukan sesuatu seperti Koko bilang misalnya hmm, eh, kalau bikin apa baju gitu dengan style tersebut gitu kan kalau mau hmm, dipatenkan ya dibikinin dulu hak patennya kan gitu cuman hmm, ya ya itu tadi sih kalau aku bilang mungkin mungkin karena ini adalah sesuatu yang baru dan ternyata disukai oleh masyarakat dan akhirnya booming dan banyak yang ngikutin itu akhirnya jadi yang kenapa nggak aku bikin eh, hak patennya ya mungkin jadinya kayak gitu gitu loh itu hmm. kalau aku bilang ya kalau aku jadi menteri ininya sih tak tolak semua bikin Nah, pusing kan iya gitu loh iya maksudnya betul. ya cuma satu kalau yang ngeklaim cuma satu sih it's okay kalau nih aku baca sih yang ngeklaim ada beberapa gitu kan jadi Hmm, akhirnya ribet-ribet nggak jelas gitu loh kalau aku tak hmm, tolak semua lah toh itu tempat umum kan gitu kalau mau ya hmm, pindah sewa gedung gitu kan mau betul diadain betul. apa, weekly atau monthly atau yearly gitu kan itu harus jelas kayak gitu-gitu ya ya oke gitu loh. Jadi anu ya Rika ya istilahnya lebih lebih masuk kepada jadi ini juga tidak perlu lah sampai kemudian harus diperebutkan Erika ya karena ya Gitu. ngomong kayak istilahnya beberapa artis yang lain itu yang kayak Korea gitu juga aku juga tidak pernah dengar ada yang ngambil rebutan model bajunya nggak ada tuh Erika itu juga apa yang itu juga benar apa sih kok sampai seperti ini ya Erika kan begitu. Wah, kayak ini kalau kalau di Hmm. Jepang kan ada area atau di Korea juga ada area eh, kayak Gangnam gitu-gitu kan emang Hmm. emang tempat yang fashion ya gitu. Mereka juga Iya. nggak ngikutin juga gitu loh. Maksudnya ya Hmm. udah itu terkenal sedunia juga orang-orang pada tahu semua. Cuman ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Cuman ya nggak tahu sih. Makanya aku sih terus terang aku nggak tahu terus habis gitu yang aku sering baca adalah yang dilakuin di Surabaya itu gitu kan yang akhirnya Hmm. dibubarin sama Satpol PP itu kan aku bilang oh Surabaya lebih bagus lah daripada Jakarta ya kan maksudnya ya ngerepotin gitu loh orang-orang itu jalan Ah, utama dibuat fashion show kan ya itu buat aku annoying sih maksudnya ya ya kalau emang mau fashion show ya atau di mana gitu tempatnya yang agak-agak jangan jangan di jalan lah kasarannya gitu atau mungkin kan kalau di Jakarta apa di Monas kayak gitu-gitu kan juga bisa gitu loh tinggal ngobrol sama apa bagian pariwisata atau apa hmm. kebudayaan kayak gitu-gitu terus kompromi itu kan bisa gitu loh itu hal yang Hmm. itu sesuatu maksudnya gini itu sesuatu hal yang bisa diomongin terus dia apa tapi nggak tahu kenapa kok kok senengnya bikin yang ribet gitu loh. Iya dia anu ya Rika emang emang ini kamu tuh nih salah satu hal yang unik karena aku juga
melihat juga iya ya, kenapa kok harus direbutkan? Lu juga tempat-tempat lain juga yang terkenal dengan fashion juga, ya enggak pernah itu sampai harus, wah aku yang anu ya, yang apa punya style ini ya, ya enggak pernah. Itu juga, kalau seperti itu berarti semua salon itu berarti juga mengajukan copyright Erika. Iya gimana kan begitu? Kan ribet, makanya aku mikir orang-orang ini ribet banget. Tapi kalau yang jelas kalau aku jadi menteri aku pasti bilang tolak aja semua, udah pusing gitu. Maksudnya aduh ngapain ngabis-ngabisin waktu kan gitu mikirin kayak gitu. Cari maksudnya gini loh, kalau kalau emang mau berkarya ya berkarya yang jelas gitu loh, nggak ngerepotin orang lain. Dan kalau 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 fashion sih, kalau copyright susah ya, maksudnya kecuali kalau punya brand tertentu kita perhatiin juga kayak kayak salah satu rumah mode terus rumah rumah mode yang lain kalau pas waktunya kayak pas spring collection atau autumn collection mereka juga mirip-mirip kok, bedanya cuman bahan doang beda, warna Hmm, beda kan, paling gitu-gitu, cuman modelnya kurang lebih sama kayak gitu-gitu juga kan gitu. Itu hmm. nggak ribet gitu loh, nggak tahu kenapa orang kita jadi seribet itu gitu loh. Iya, iya. Dan juga kenapa kok tempat juga, kenapa kok mereka pilih di anu ya, eh, area tengah Jalan jalan raya. begitu. Iya, itu Oh saya juga merasa anu juga ya, itu pasti akan mengganggu juga Erika. Lalu iya gini, pasti. Oh. apakah kemudian Erika juga sempat melihat nggak di sekarang yang tempat Erika yang di luar negeri, ada nggak seperti itu orang gay fashion di jalan seperti itu Erika? Gak ada kok, ditangkap polisi. Nah, kalau di sini terus terang untuk keramaian gitu itu ada tempatnya. Maksudnya kayak ada kita kita biasanya tiap tiap suburb itu ada tamannya gitu kan, taman gede sih kayak kalau di Surabaya apa ya kayak eh, lebih besar dari Taman Bungkul apa ya? eh apa kalau di Surabaya? Ya pokoknya Itu apa? lumayan. Gelora mungkin. Gelora. Mungkin segitu ya. Lumayan gede kok. Maksudnya tamannya lumayan gede dan biasanya mereka ada kayak market gitu itu 2 minggu sekali. Tapi itu sudah ada license-nya gitu. Dan orang-orang yang datang maksudnya yang ngisi acara kayak kayak yang jual makanan itu juga harus punya apa kayak kayak izin dari Departemen Kesehatan kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau kalau di sini sembarangan kayak gitu jual di pinggir jalan ditangkap polisi. Jadi anu Jadi ya nggak Rika nggak ya. bisa Nah, kok. jadi anu ya Rika, seperti katakan itu berbeda, mesti juga itu ada izinnya juga ya. Kalau kamu Iya. ingin pakai itu juga ada Hmm. izinnya, kemudian juga ya jangan pakai jalan raya lah kan begitu. Kalau kan juga bakal Bener. anu ya, menimbulkan kemacetan segala macam, mengganggu pengguna jalan yang lain kan begitu. Udah Jakarta macet loh. Ditambahin kayak gitu bikin marah kan. Jadi anu ya istilahnya apa? eh, Cukup ya, cukup bisa menjadi anu ya istilahnya apa? Mungkin eh, kita punya pemerintah juga mulailah menyediakan khusus mungkin tempat buat mereka-mereka yang kepingin mungkin street fashion itu bisa ke tempatnya atau apa kan gitu. Nah, Hmm. jadi, kamu Erika sekarang apakah memang ini kita punya pemerintah tuh perlu nggak sih Erika menyediakan ruangan khusus buat kayak mereka-mereka yang kepingin eh, kalau saya bilang sih namanya street fashion ya. Gimana Street Erika? fashion. Kalau aku bilang sih pemerintah kita bisa bisa mengakomodasi ya. Yang penting kan Hmm. harus ada obrolan. Maksudnya ya ya kalau kalau aku nih seandainya jadi penyelenggara, aku pasti datang bilang, Pak, kita mau bikin kayak gini, kira-kira bisa disupport nggak untuk lokasi? Kita nggak tahu tempatnya, atau mungkin kira-kira mana Pak yang bagus itu kan. Maksudnya pemerintah pasti membuka membuka apa ya? eh, Membuka diri untuk hal-hal seperti itu terutama untuk pariwisata dan apa sosial budaya kan gitu, itu pasti hal-hal yang pasti disupport sama pemerintah. Jadi kalau aku bilang ya 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 nggak perlu juga yang di pinggir jalan gitu, tapi aku salut sama Satpol PP Surabaya yang membubarkan. Itu benar-benar wow. Iya, ya emang harus seperti itu gitu loh. Kalau kalau sesuatu yang tempat umum terus dibuat dibuat hal kayak gitu emang emang harus ditertibkan. Kalau aku sih mendukung banget. Top. Hmm. Tapi itu apakah kalau Erika sekarang apakah Erika juga melihat nih apakah jadi kita punya masyarakat juga sebenarnya juga anu Erika ya, ibaratnya kekurangan
ruang buat mereka berekspresi atau memang ya mereka hanya sebatas iseng aja pakai jalan raya tersebut untuk fashion begitu ya, siapa tahu kalau di Surabaya siapa tahu bisa booming sama seperti yang tempat lain gitu ya, gimana? Aku sih nggak begitu ngeh ya. Cuman kalau aku bilang sih mungkin itu ada hubungannya dengan para TikTokers yang membutuhkan untuk mengisi konten. Jadi kalau kalau yang aku baca sih yang kalau di Surabaya itu emang lokasi tersebut banyak banyak fotografer, banyak apa Hmm. ya eh, orang yang bikin-bikin konten itu di tempat itu banyak. Jadi mungkin pertimbangannya dilakukan di situ adalah untuk mengisi konten kayak gitu. Cuman ya balik lagi kalau aku bilang emang kalau emang niatnya fashion ya ya udah di mana jangan maksudnya jangan di pinggir jalan gitu atau jangan di tengah jalan ini tepatnya kan mereka di tengah jalan jangan di jalanan umum gitu loh. Kalau aku bilang mungkin mungkin tetap di ruang terbuka kan banyak juga kalau di Surabaya kan lumayan banyak juga kan kok taman-taman itu kan lumayan banyak mungkin emang tidak sebesar di sini cuman cuman kalau aku bilang bisa juga kan dibuat nggak perlu panggung juga paling mereka kan juga ada jalan apa kayak jalan setapaknya gitu itu kan juga bagus gitu loh jadi kalau aku bilang ya ya nggak ada salahnya kalau dilakukan di situ tapi nggak di pinggir jalan lah pokoknya kayak gitu. Jadi anu ya Rika ya, biasanya alangkah baiknya juga mereka juga bisa menyesuaikan dirinya ya, atau sampai Iya. salah bergunakan tempat kan begitu. Kan gitu Mm-mm. ya Rika. Nah, itu begini, kalau kita lihat kalau kita lihat yang namanya dunia fashion itu kan pasti peragaan busana itu pun memang sepengetahuan saya pun kan dia ada semacam stage-nya khusus, ada ruangnya khusus, ada kemudian Mm-mm. si desainernya. Nah, apa kemudian karena ini semacam apa ya ketimpangan ini karena nggak ada desainernya, mereka nggak punya stage mungkin, kemudian karena mereka kepingin menjadi icon ya, lalu kemudian sudah pakai yang seadanya aja yo embong jalan raya, gimana Erik? Itu kalau aku sih bilang ya ya itu tadi sih kalau kalau untuk catwalk atau apa runway atau apa itu rasanya sih nggak harus di pinggir jalan juga sih maksudnya Nah, banyak juga tempat-tempat yang bisa kayak gitu atau mungkin bisa juga sih diadain tapi jangan di jalan utama tapi di jalan yang mungkin sepi lah gitu loh cuman aku kalau rasanya kalau di dalam komplek juga orang kompleknya marah ya maksudnya bikin bising-bising kan gitu. iya, iya. Cuman ya itu tadi sih kalau aku bilang kok nggak ada salahnya kalau mau koordinasi dengan pemerintah lokal ngobrol Pak kita mau mau bikin kayak gini gimana. Rasanya pemerintah kita support lah itu kan sesuatu yang apa ya bisa mendatangkan duit ya. Maksudnya kalau kalau kayak di luar negeri kan akhirnya area tersebut tren gitu kan. Siapa tahu Hmm. bisa jadi tren juga kan gitu. Jadi nggak ada salahnya sih ngobrol Dengan bukannya itu, mengganggu pengguna jalan yang lain kan gitu. iya, ini anu ya, langkah baiknya itu mereka juga bisa mungkin berinteraksi dengan pemerintah Mm-mm. setempat ya. Siapa tahu kan diberikan tempat khusus yang bisa lebih Iya. istilahnya tepat sehingga tidak mengganggu pengguna yang Hmm. lain juga. Kan juga ya mungkin resiko cuma dua sih, kalau mengganggu sama satu bisa mendapatkan mungkin keserempet. Ya, siapa tahu kan kamu lagi jaga mungkin keserempet, kita nggak tahu kan begitu Rika. Rasanya pasti kok, terutama pengendara motor ya kan. Mereka kalau angkat pasti nggak sabaran gitu loh. Mereka kadang-kadang belum waktunya jalan udah jalan kan ya. Jadi anu ya istilahnya bakal beresiko juga ya buat istilahnya Iya. keselamatan jiwa kan gitu. Nah, oke. Untuk konklusinya ini buat para netizen apa dari Erika buat tapi kita pada siang hari ini. Silakan. Eh, untuk netizen Indonesia rasanya kalau mau apa ya mengembangkan hobi untuk fashion mungkin bisa ngobrol dengan pemerintah lokal. Biasanya nanti pemerintah lokal akan support untuk lokasi atau kadang-kadang mungkin siapa tahu mereka bilang oh kita ada tempat atau gedung atau showroom yang kosong gitu kan nggak tahu juga gitu siapa tahu pemerintah Hmm. ada yang kosong daripada nggak dipergunakan akhirnya ya udah kalau kalian mau pakai itu kan jauh lebih baik daripada di jalan raya kayak gitu. Oke, pada saya pribadi saya tambahkan juga ya, buat para netizen juga, ya alangkah
baiknya juga memang pihak pengendara juga perlu lah menyikapinya itu juga, jangan sampai mengganggu sesama pengguna jalan. Dan juga emang juga saya juga sepakat dengan Erika juga, jangan sampai, sebaiknya sih juga ya, janganlah di jalan ya kan, pakailah yang ya, tempat-tempat yang bisa buat mengekspresikan diri seperti itu, karena kalau jalan itu kan sudah pasti banyak sekali orang-orang yang lewat kan, gitu. Khawatirnya sih yaitu itu bisa menimbulkan entah itu keserempet, dan itu akan mengarah kepada keselamatan dari jiwa masing-masing kan begitu. Oke, bagi yang sudah nonton nih ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.